الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين ومن أحسن بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat yang terkecil, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, yaitu nikmat kesehatan, sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga kita pada hari ini masih diberikan ridhonya oleh Allah untuk tetap melaksanakan salat Jumat di tempat dan di masjid yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebuah asa harapan kelak harta yang kita kumpulkan, titel yang kita dapatkan, jabatan yang kita raih di dunia, anak yang kita kasih, istri yang kita sayangi, tidak dapat mengeluarkan kita dari azab Allah. Akan tetapi ada satu elemen penting, yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mampu menarik kita dari kesalahan-kesalahan kita dan azab Allah. Kita memohon kepada Allah di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga kelak di hari akhir nanti kita termasuk orang-orang yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas, kuantitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala macam bentuk perintah Allah dan juga dengan meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Kita menyadari, bahkan kita banyak sekali yang terlena. Sebenarnya kita paham dan kita tahu bahwa waktu itu terus bergulir dan bergulir. Detik berganti dengan detik, menit berganti menit, jam berganti jam, atau bahkan hari dan tahun berganti hari dan tahun. Tetapi dari situ kita bisa pahami bahwa sesungguhnya porsi dari umur kita yang sedang kita jalani saat ini itu berkurang, bukannya bertambah. Ada sebuah makalah dalam bahasa Arab yang berbunyi lan tarji ayyamul lati madat. Makalah itu jika kita artikan bahwa tidak akan bisa diganti hari, jam, menit, detik yang kita lalui. Dari makalah ini setidaknya kita perlu atau wajib memahami atau bahkan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Ada beberapa permasalahan dalam khutbah ini. Yang pertama, permasalahan yang pertama dan pertanyaan yang pertama adalah berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Jawabannya adalah simpel.
bahwa kita bisa mengkalkulasikan bahwa satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Atau jika di antara kita yang sudah sampai pada titik umur 60 tahun, dalam kalkulasi simpelnya bahwa kita atau orang itu baru saja menjalani 7 menit waktu akhirat. Bahwa dalam diri kita setidaknya ada siklus yang Allah akan kembalikan pada titik awal. Kita mengetahui dan kita sadar bahwa ketika manusia lahir pada titik awal, manusia itu tidak memiliki pengetahuan. Bayi tersebut tidak memiliki daya dan upaya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya informasi terhadap bayi tersebut, dia menjadi pintar, gagah, memiliki jabatan dan seterusnya. Tapi ingat, dalam siklus kehidupan manusia, Allah akan mengembalikan kita kepada titik awal di mana pada saat kita dilahirkan, yaitu tidak memiliki daya dan upaya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizakumullah. Permasalahan yang kedua adalah ketika saat kita pada titik akhir atau kita dikembalikan pada posisi awal, kita akan berada pada alam yang selain alam dunia, yaitu alam akhirat. Permasalahannya adalah berapa lama kita akan hidup di akhirat. Kita memahami dan mengetahui bahwasanya alam akhirat adalah alam metafisik atau bukan alam fisik seperti dunia ini. Para saintis berpendapat, ulama berpendapat bahwa untuk mengetahui alam-alam yang non fisik seperti alam akhirat, yaitu kita butuh satu sentuhan disebut dengan sentuhan divine atau sentuhan Tuhan, di mana Allah menjelaskan tentang alam itu. Karena alam itu tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, sehingga kita membutuhkan satu alat yang bisa memberikan pemahaman kepada kita apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia, kemana kita akan dibawa. Dan Al-Quran menjawab dalam banyak ayat, yaitu kita akan berada pada alam akhir, alam keabadian. Yang menjadi masalah pada alam itu adalah pada alam akhirat, Al-Quran tidak menjelaskan adanya batasan waktu. Tidak ada penjelasan tentang batasan jarak. Atau kalau saintis bilang tidak ada hukum fisika di situ. Sehingga kita tidak bisa mengukur jam, waktu dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda dengan alam fisik. Kalau alam fisik kita masih bisa mengukur baik waktu maupun jarak. Contoh simpelnya adalah ketika kita hidup di Jakarta, lalu kita akan pergi ke Surabaya misalnya. Kita tahu dan bahkan kita mengetahui dengan pasti berapa jarak dari Jakarta ke Surabaya, berapa waktu tempuh, berapa lama kita akan berada di Surabaya, sehingga kita mempersiapkan perbekalan kita sesuai dengan waktu yang akan kita tempuh dan waktu jarak yang akan kita gunakan. Nah, berbeda halnya dengan alam akhirat, yang di situ kita tidak bisa mengukur. Nah, dalam hari ini kita bisa pahami bahwa sebesar apapun perbekalan kita untuk akhirat, karena tidak ada satuan pengukur tadi, sebanyak apapun amal kita untuk akhirat, maka jawaban yang pasti adalah tidak akan cukup. Tidak akan cukup, karena terlalu luas dan tidak ada batasan. Ini menjadi problem bagi diri kita, di mana kita diminta atau kita dituntut oleh agama kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizakumullah. Setidaknya dari dua permasalahan itu kita perlu memahami ada beberapa solusi yang ditawarkan.
Saya hanya mengutip satu solusi saja dari beberapa solusi yang akan tentunya kita sudah pahami juga, tetapi kita perlu mentadabburinya dan memahami lebih dalam. Seperti di kajian Selasa lalu, di masjid ini saya menjelaskan satu solusi itu yang bisa kita gunakan sebagai basic instrumen kita untuk menghadapi dunia akhirat. Yang pertama atau salah satunya adalah kita memperbaiki sholat. Bacaannya kita perbaiki? Oh bukan. Sholatnya kita perbaiki? Oh bukan. Kita melihat pada isi yang lebih esensi daripada sholat itu. Karena sholat esensinya adalah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui Allah itu adalah Tuhan. Kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segala macamnya, sehingga kita sholat. Tetapi ada nilai yang paling penting di dalam sholat itu. Di antaranya adalah keikhlasan. Kita tidak perlu menilai, menjustifikasi orang bagaimana dia sholat, apakah ikhlas atau tidak. Oh tidak. Kita hanya cukup merujuk pada diri kita, melihat pada diri kita. Coba tengok ke dalam hati yang lebih dalam. Apakah kita sholat untuk ibadah kepada Allah atau sholat menggugurkan kewajiban? Tentu kita yang bisa menjawab. Jika sholat kita pada tatanan atau pada posisi hanya untuk menggugurkan, mohon maaf, berarti sholat kita itu bermasalah. Maka dalam statementnya, ada orang yang sholatnya rajin tetapi melakukan pidana ataupun melakukan tindak kejahatan itu pun rajin. Karena setidaknya sholat dia atau ketika dia berinteraksi langsung dengan Allah ada gangguan yang kita bisa deteksi awal, yaitu adalah sholatnya tidak ikhlas. Lalu apa relevansinya untuk kehidupan akhirat? Ingat ada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama Pak Haji yang akan dinilai, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir bukan jabatan kita Pak Haji, bukan harta kita, bukan titel kita, bukan strata sosial kita, bukan. Tetapi yang pertama dinilai adalah as-shalat, salat kita. Nah, kalau kita hubungkan di antara permasalahan tadi, sebenarnya simple. Kalau salat kita bermasalah, atau dalam bahasanya, salat kita tidak memiliki keikhlasan, tentu ibadah yang lain akan bermasalah. Zakat kita pasti masalah, puasa kita pasti masalah. Kenapa? Karena sholat itu tidak membutuhkan effort usaha yang berat. Sholat tidak membutuhkan harta yang banyak. Beda dengan puasa, beda dengan zakat. Kalau yang struktur kecil tadi kita tidak ikhlas, maka bisa dipastikan puasa kita juga tidak ikhlas. Bisa dipastikan zakat kita, karena kita mengeluarkan harta, itu juga tidak ikhlas. Tentu mereformasi sholat kita sehingga pada tatanan ikhlas ini sangat sulit bagi kita orang awam. Sulit Pak Haji. Tetapi minimal kita memiliki effort dan usaha agar sholat kita setidaknya menyerempet pada aspek tadi. Sholat kita memiliki value keikhlasan di dalamnya yang diawali dengan niat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Terakhir saya memiliki closing statement dalam khutbah saya yang kita bisa tarik benang merah dari beberapa permasalahan dan solusi. Yang pertama, kita harus pahami dan yakini bahwa waktu terus berganti dan bergulir, dan tidak ada manusia satupun yang bisa mengembalikan waktu tersebut. Yang kedua yang kita bisa pahami adalah terlalu singkatnya kehidupan kita di dunia. Kalau 60 tahun saja
hanya sekitar 7 menit. Yang menjadi masalah adalah berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Apakah 7 menit atau kurang dari 7 menit, atau bahkan lebih dari 7 menit. Karena itu semua merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian kita akan dipindahkan dari alam fisik menuju alam metafisik, yang tidak ada satuan pengukur pada alam itu. Karena alam itu di Al-Quran disebutkan sebagai alam keabadian. Solusinya adalah kita coba mulai mendeteksi sholat kita, nilai sholat kita. Kita tidak perlu mengukur sholat orang lain. Kita tidak perlu mengukur kekhusyuan orang lain. Coba kita tengok kepada diri kita. Bagaimana kita dalam melaksanakan sholat? Apakah kita termasuk orang yang sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau kita beyond that person, kita lebih daripada orang itu, karena sholat kita memiliki nilai kekhusyuan. Atas dasar inilah maka tentunya kita akan menjadi dan mendapatkan orang yang bisa memaksimalkan waktu yang sangat-sangat sempit itu untuk kehidupan kita di akhirat, tentu di alam keabadian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima aman wa antahu amma naha anhu wa hadar. Wa'alamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa 'an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah ya. Aqimus shalah.